Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang estimasi interval dan uji hipotesis. Kelompok kami terdiri dari Ayu Anissa Suratna dan Fitria Gusli. Nah, estimasi dan uji hipotesis ini biasanya dilakukan setelah penelitian dalam tahap pengambilan suatu kesimpulan. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana data yang ada pada sampel bisa menggambarkan keadaan populasi. Estimasi atau pendugaan itu adalah menduga keadaan populasi dengan memakai data di tingkat sampel, sedangkan uji hipotesis adalah memeriksa apakah data yang ada di tingkat sampel mendukung atau berlawanan dengan dugaan peneliti. Yang pertama, kita akan membahas mengenai estimasi interval. Estimasi interval adalah suatu estimasi terhadap parameter populasi dengan memakai range, interval nilai atas dan bawah. Hasil merupakan sekumpulan angka dan akan lebih objektif, menyatakan berapa besar tingkat kepercayaan bahwa interval yang terbentuk memang mengandung nilai parameter yang diduga. Penelitian bebas menentukan interval kepercayaan, biasanya 90%, 95%, dan 99%. Berikut merupakan estimasi interval untuk beberapa tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan yang biasa dipakai itu 90%, 95%, dan 99%. Untuk skor Z dari tingkat kepercayaan 90%, 1,645. Skor Z untuk tingkat kepercayaan 95%, 1,960. Untuk skor Z tingkat kepercayaan 99%, 2,575. Kita masuk ke contoh soal. Seorang peneliti yang sedang melakukan penelitian di Desa Payapasir, dari hasil penelitian menemukan bahwa rata-rata usia penduduk di desa tersebut adalah 36,3 tahun, dengan standar deviasi sebesar 13,3 yang didapat dengan menggunakan sampel sebanyak 120 orang, sedangkan keseluruhan penduduk sebesar 400 orang. Tentukan estimasi interval dengan kepercayaan 95%. Dari soal diketahui rata-ratanya itu atau X bar sama dengan 36,3, sampelnya atau N sama dengan 120, sigma atau standar deviasinya sama dengan 13,3. Yang ditanyakan estimasi interval dengan kepercayaan 95%. Ini rumusnya, X bar kurang Z alpha per 2 dikali sigma per akar N sama dengan X barnya diketahui 36,3 plus minus Z alpha per 2 nya bisa kita dapatkan dari tabel yang di slide sebelumnya, yang tingkat kepercayaan 95% nya itu 1,96 dikali 13,3 per akar 120 sama dengan mu atau rata-rata dari 36,3 dikurang 196 kali 13,3 per akar 120 sama dengan mu atau rata-rata populasi antara batas bawah dan atasnya 36,3 kurang 1,96 kali 13,3 per akar 120 dan 36,3 tambah 1,96 dikali 13,3 per akar 120 sama dengan mu-nya diperoleh 33,92 dan 38,68. Jadi estimasi dengan tingkat kepercayaan 95% bahwa rata-rata usia penduduk adalah 33,9 tahun hingga 38,6 tahun. Selanjutnya kita akan membahas uji hipotesis. Uji hipotesis itu merupakan prosedur untuk pembuktian kebenaran sifat populasi berdasarkan data sampel. Hipotesis yang salah atau bisa kita sebut dengan H0 itu merupakan yang akan ditolak, dan hipotesis yang benar itu HA sebagai hipotesis alternatif. Dalam uji hipotesis menggunakan uji T untuk menyimpulkan apakah akan menerima atau menolak H0. Uji hipotesis dibedakan menjadi dua, yaitu uji satu sisi dan uji dua sisi. Dalam uji T satu sisi, H0 itu B1 sama dengan 0 dan HA atau hipotesis alternatif itu lebih kecil dari 0. Yang di uji T dua sisi, H0-nya itu batas 1 sama dengan 0 dan hipotesis alternatifnya itu batas 1 tidak
awal, Sharp Electronics mempublikasi konsumsi listrik tahunan dari beberapa peralatan listrik. Diketahui bahwa suatu vakum cleaner mengkonsumsi rata-rata 46 kWh per tahun. Jika diambil sampel random 12 rumah yang menggunakan vakum cleaner, mengkonsumsi rata-rata 22 kWh dengan standar 11,9, maka dengan signifikan 5% vakum cleaner tersebut mengkonsumsi listrik kurang dari 56 kWh. Jadi penyelesaiannya yang pertama, hipotesis itu nggak nol, minimal pada dalam artian satu minimal lebih kecil dari 46. Tahap kedua itu mencari taraf signifikasinya, alfa sama dengan 5 besar itu berarti angka signifikannya. Yang ketiga, tahap ketiga statistika uji, T hitung fenomena garis besar kurang minimal per X upper N. Jadi P sama dengan N kurang 1 sama dengan 12 kurang 1 sama dengan 11. Tahap yang keempat daerah kritis, T hitung lebih kecil dari min T 0,05 bagi 11. Jadi T hitung lebih kecil dari min 1,796. Kelima itu perhitungan, dihitung sama dengan 42 kurang 46 per 11,9 dibagi akar 12 sama dengan min 1,16. Yang keenam, keputusan dan kesimpulan. Jadi oleh karena T hitung sama dengan min 1,16 itu merupakan lebih besar dari min 1,796, maka H0 yaitu tidak ditolak. Artinya rata-rata konsumsi listrik untuk kelompok ini secara signifikan tidak lebih dari 64 kWh. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata atau penulisan, mohon dimaafkan. Semoga presentasi